Kay Kapitan. Kaming magkasabuat. Seorang wanita muda yang mengalami nasib buruk dikarenakan tempat tinggalnya yang hancur akibat badai. Film yang berjudul Pamasahe yang dirilis pada tahun 2022 lalu menceritakan ibu muda yang harus pergi ke kota untuk menemui ayah dari anaknya yang masih bayi, karena ayah dari bayinya itu meninggalkan dia saat masih mengandung, dan dia harus menghadapi berbagai hal yang membasahkan di perjalanan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Awal film akan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Ia bernama Lina, yang sedang dalam perjalanan untuk menemui ayah dari bayinya. Namun dia tidak punya uang sepeser pun karena keadaan ekonominya yang begitu sulit. Sampai-sampai dia harus meminta bantuan kepada orang yang ditemuinya di jalan. Walau beberapa kali diacuhkan, tapi tiba-tiba dia melihat dompet ibu-ibu jatuh. Lantas dia pun buru-buru mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Lalu karena kejujuran Lina, ibu-ibu itu memberikan sejumlah uang untuk tanda terima kasihnya kepada Lina dan mengantarkan Lina sampai ke terminal. Ano? Pwede ko bang mamalimus ng Ay ng anak mo kung lalakarin mo. Pakatid ka talaga sa taxi. kahit magkano lang po? Ay naku miss. Di dalam bus, Lina yang masih muda dan cantik itu digoda oleh beberapa pria hidung belang. Apalagi saat Lina sedang menyusui anaknya yang membuat buah melonya itu kelihatan. Hal itu membuat pria ini makin beringas menggoda Lina. Untungnya ada seorang pria yang baik hati menolong Lina dan mengusir laki-laki itu dengan mengancam menggunakan senjatanya. Ako naman maging baby mo. Nakaharang kayo. Gugulo ba kayo? Tuminuma kayo, ha? Please, pwede ba kayo po? Masalah Lina pun berlanjut ketika uang yang untuk membayar bus ternyata masih kurang. Sehingga Lina meminta tolong pada pria yang menolongnya itu dengan meminjam uang kepadanya. Dan lagi-lagi pria itu membantu Lina dengan membayarkan ongkos busnya. Yung pulis, baka pwede mo naman kami tulungan. Huwag ka magalala. Sige, ako nang magbabayad. Brad, dalawa. Si Gobia. Saan galing? Lina pun berprasangka kalau pria itu benar-benar baik. Mereka pun akhirnya berkenalan. Pria itu bernama Roy. Ia pun bertanya tentang apa yang membuat keadaan Lina menjadi seperti ini. Lina pun bercerita tentang kisah hidupnya yang begitu memilukan. Tentang badai yang menerjang kampungnya, ayahnya yang meninggal dunia, saudaranya yang hilang, dan ditinggal bunuh diri oleh ibunya sendiri. Ako naman po si Lynette. Galing Ano kong pupuin? Road lang. Total, mahaba pa naman yung biyahe natin. Mga 4 na oras to. Dalam ceritanya, Lina yang telah ditinggal kedua orang tuanya, kini bersama saudaranya yang bernama Toto, tinggal bersama bibi dan pamannya. Saat itu kakaknya pun dijual oleh bibinya ke orang lain, sementara Lina dijadikan pembantu di rumah itu. Sejak saat itu, Lina tidak pernah bertemu lagi dengan kakaknya. Bibinya berbohong kalau Toto telah diculik entah kemana. wala na akong kuya eh. Wah, along ka ha? Wala. Nawala na daw si kuya ko. Saat Lina berusia 16 tahun, Lina tumbuh menjadi gadis yang begitu cantik. Dia pun harus merelakan mahkotanya direnggut oleh kebejatan pamannya sendiri. Lina hanya bisa pasrah karena diancam akan dibunuh oleh pamannya. Tidak hanya itu, bibinya juga sering memukul dan memarahi Lina hingga membuat Lina takut dan hanya bisa menangisi nasibnya. Doon ako nakaranas ng pamumul. Hindi mo. Asa na siya ngayon? Dalam ceritanya, Lina juga bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan.
Beberapa bulan kemudian, Lina didatangi seorang pria dan pria itu mengaku adalah Toto, kakaknya Lina yang dulu pernah hilang. Setelah itu Lina diajak tinggal bersamanya dan kakaknya juga punya seorang istri yang bernama Sonia. Di sana Lina diperlakukan dengan baik oleh kedua kakaknya, dibelikan barang-barang dan diajari berbagai hal. Ganda mo. Sampai pada suatu malam, Lina mendengar suara aneh dari kamar kakaknya. Lina yang penasaran pun kemudian mengintip. Dan ternyata kakaknya sedang adu mekanik bersama. Sejak saat itu, Lina pun jadi merasa iri dan ingin merasakan rasanya tongkat laki-laki. Kanila ni Kuya Toto. Suatu hari ketika Sonia sedang pergi untuk bekerja ke luar negeri, saat itulah Lina yang sudah tidak tahan akhirnya mulai menggoda kakaknya. Meski awalnya Toto tidak mau karena status mereka adalah adik kakak, tapi tetap saja terjadi hal yang membagongkan. Tawa. Gawin mo sa akin yung ginagawa niyo ni Ate Shona. Hubungan terlarang mereka pun tak bertahan lama. Karena benih yang Toto tanam dalam diri Lina mulai bereaksi. Karena takut ketahuan istrinya, Toto pun menempatkan Lina di kampung tempat dulu mereka lahir. Bahkan setelah Lina melahirkan, Toto pun tidak ada untuk menemani Lina. Sebelum bertemu dengan Rod, Lina pun menceritakan perjalanannya saat menaiki kapal. Karena tidak punya uang untuk membayar tiket, Lina menjadi penumpang gelap di kapal. Dia masuk ke kapal secara diam-diam. Namun Lina ketahuan oleh awak kapal. Di sana Lina diperiksa dan diinterogasi. Alasan Lina berada di kapal karena tak bisa membayar tiket kapal. Lina pun diancam akan diceburkan ke laut. Lina yang takut akhirnya hanya bisa pasrah dan dipaksa melayani awak kapal di sana satu demi satu. Nasa Nueva Segovia lang po kasi yung mister ko. Kailangan ko lang. Suatu ketika Lina bertemu dengan seorang nenek yang bernama Lola. Nenek itu mengeluarkan beberapa botol yang isinya adalah ramuan obat. Namun jika disalahgunakan, ramuan itu bisa menjadi racun. Lina yang merasa dendam pada awak kapal di sana akhirnya meminta ramuan itu. Lola yang berterima kasih karena telah dipijit oleh Lina memberikan ramuan itu secara gratis. Sambil melayani awak kapal di sana, diam-diam Lina memasukkan ramuan itu pada minuman mereka sampai mereka pun tewas keracunan. Mamamatay siya. Karena cuaca yang sedang buruk, bus yang ditumpangi Lina menghentikan perjalanan untuk sementara. Roy yang tak tega dengan Lina akhirnya mengajaknya untuk makan. Sampai-sampai Roy pun membelikan HP kepada Lina untuk menghubungi kakaknya. Pero wag po kayo mag-alala. Sagot po ng bus station. Dali tatawag lang ako. Lina sangat berterima kasih kepada Roy dan tidak tahu bagaimana membalas Roy nantinya. Roy pun meminta agar Lina mau menemaninya di penginapan. Lina pun tak bisa menolak ajakan Roy karena tahu apa yang sudah Roy berikan. Akhirnya mereka pun main pertandingan bola sampai 2 babak. Lina sebenarnya tahu kalau ujung-ujungnya akan seperti ini. Dia tahu dari tatapan Roy kepada dirinya. Lina mengungkapkan kalau semua laki-laki itu sama saja, cuma mau enaknya saja dan besoknya pergi. Dan benar saja, pada besok paginya Roy sudah pergi dari situ. Nahuhuli kita kanina. So tingin mo sa akin malibog? Oo. Puta ka eh. Pagi harinya Roy sudah ada di rumahnya. Dia ternyata sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Mereka pun sarapan, dan ketika mereka mendengar berita di TV,
kalau seorang wanita muda yang bernama Lina telah menculik bayi dari rumah sakit. Lina diduga mengambil bayi orang lain karena bayinya Lina telah meninggal saat dilahirkan. Lina pun mengakui kalau dirinya yang membunuh semua awak kapal di sana karena Lina telah dilecehkan oleh mereka. Dan parahnya, Lina juga membawa-bawa nama Roy sebagai partnernya dan mengakui kalau Roy adalah dalang dari penculikan dan pembunuhan tersebut. Mana, kain na. Adam, tama na yan. Gwen, ilayo mo nga yung gadget. Hanap ng mga otoridad ang babaeng si Maria Roy yang sedang sibuk karena dimarahin istrinya tiba-tiba kedatangan polisi. Roy yang merasa dirinya tidak bersalah pun mencoba melawan dan kabur. Namun naas, Roy ditembak oleh polisi dan meninggal seketika. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film yang berjudul Pamasahe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.